Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita. Iya. Dan tentunya selamat pagi, siang, malam, Selamat sahur, selamat buka. selamat imsak. Iya. Selamat tarawih Kapanpun juga. kalian nonton podcast kita ini. Dan dimanapun kalian berada. Akhirnya kita berjumpa kembali setelah sekian purnama ya. Wah, lama sekali Nur. Lama sekali, sungguh lama. Tapi kali ini kita ada yang berbeda. Apa tuh yang beda tuh? Kita punya segmen baru. Wah, menarik nih. Apa nih? Namanya obrolan. Obrolan habis kelas. Anjay. Keren. Keren. Kali ini ada obrolan apa nih kamu nih? Banyak sih. Mungkin Mungkin ini ya. lihat dari bulan Maret. Lihat Ada kita kan beberapa. sekarang udah bulan April ya. Iya. Bulan Maret itu yang lagi rame April, MotoGP. Maret sebelum April kan? Maret sebelum April. Kalau setelah April, Setelah April, Mei, Mei. dong. Berarti belum kita bahas Mei. Belum. Berarti Itu Maret terlalu dulu. jauh. Iya, Maret berarti Maret dulu. Karena Mei belum. Belum. Iya. Maret dulu. Iya, Maret. Maret dulu. Oke. Yang paling ramai itu kemarin itu ada MotoGP. Oh iya, yang di Mandalika. Betul banget. Yang pertama kalinya di Indonesia kan? Betul. Mandalika itu di Lombok. Lombok. Itu pedes nggak Nur? Tergantung. Berapa cabai gitu? Berapa kilo lomboknya? Biasanya sih kalau makan di Mana? itu, lupa. Pak Wage. Pak Wage 3 itu udah pedes sih kalau aku sih ya. Iya. Tapi kan mungkin beda-beda. Iya, ada Kenapa yang jadi ngomongin satu- Lombok dong? Oh iya kan? Oh iya. Sorry guys. Mandalika. Lanjut. Kamu tahu nggak nih juaranya di MotoGP? Moto3 ya berarti itu ya? MotoGP. Mm-mm. Aduh, aku kayak nama baru sepertinya Nur. Nama baru ya. Soalnya kita memang jarang ngamatin, nggak ngikutin banget sih. Iya. Di MotoGP itu pemenangnya kalau nggak salah tuh namanya siapa ya? Miguel siapa? Oliveira kalau nggak Oh salah. iya, Miguel Oliveira atau Oliveira itu? Oh, iya. Oliveira sih kayaknya sih. Oliveira. Nah, dia tuh juara tuh. Iya. akhirnya. Yang paling mencolok tuh dari MotoGP sebenarnya bukan MotoGP-nya malah. Justru tuh ada fenomena pawang hujan. Oh, hal-hal menariknya ini hal-hal yang menarik. apa? Yang ikonik banget dari Indonesia nih. Betul. Pawang hujan ini sebenarnya gimana ya kalau ngomongin pawang hujan itu percaya nggak percaya sih, Em? Oh iya sih, kalau kita nggak ngalamin sendiri tuh kayak agak susah gitu buat mempercayai atau nggak mempercayainya tuh kita Karena kita juga nggak di lapangannya mungkin iya ya. nggak kita nggak kesana langsung kemarin karena kita lagi ngapain kemarin Maret. Wah, sepertinya kita lupa. lagi bikin ini apa? Apa itu? Lagi rapat kastrat. Kastrat. Ya. Emang sibuk banget ya Wah, kastrat ya? jelas lah. Gile. Kayaknya kita masuk Kementerian of the Month nih. Wah, Gila. harusnya. Harusnya nih, tolong bantuin nih ya PSDM ya. Iya. Kementerian of the Month. Kementerian of the Month. Setelah ada pawang hujan nih, namanya Mbak Rara ya kalau nggak salah ya? Mbak Rara, iya, pawang hujannya. Itu apakah efektif pawang hujan? Kemarin sih kelihatannya efektif Nur. Kalau di berita efektif, Iya. tapi kalau dilihat lagi tuh ternyata redanya tuh beberapa sejam setelah Mbak Rara ini jalan-jalan itu Jalan-jalan di ini keliling ya? ini. Sirkuitnya? Iya, sirkuitnya. Tapi bukan di tengah-tengah kan? Bukan. bukan. Itu sejam Tapi setelah kalau sejam ya wajar nggak sih? kayak kita mau keluar terus hujan nungguin nunggu gitu kan. sejam Mungkin reda apa belum. kan ya berarti ya emang kayak gitu kan? Mungkin bisa jadi kayak gitu. Iya, kecuali kalau Mbak Rara datang hujan terus digini-giniin itu Iya, pakai apa itu? langsung berhenti gitu kan? Apa itu namanya? Mungkin Kuali kali apa sih? bentuknya kayak mangkok kuali Mangkok ya, gitu ya. kayak gitulah. Ya, Nur, itu ya. lampunya ya, kan kita Iya. nggak tahu ya, kita bukan pawang hujan ya. Yang sama kecil itu, tongkat kecil itu buat nabuh. Ciri aja. Oh iya, mutunya itu. Aduh, kan nggak tahu lah kita lah. Iya. Pokoknya itulah ya. Mungkin kalau setelah 1 detik giniin langsung berhenti kan, wah Wah, itu kayak anime Nur. anime. Oh, ada itu ya? Ada. Apa itu namanya? Aku lupa judulnya. Udah, jangan bahas anime Nur. Kita Oke. bahas lagi. Emang itu sih Mbak Rara ya. Mbak Rara ini yang jadi kayak muncul buat gitu loh di permukaan loh. Kayak ini ya, Ramai apa banget. namanya? Viral banget gitu Jadi teman-teman pada lihat gitu loh. Soalnya di mana-mana tuh ada. di hampir semua medsos apa ya? Bener, Di hampir semua medsos, Twitter. di Instagram. Trending berapa trending kemarin? Trending 1 2 mungkin ya. Nah, mungkin di TikTok Trend juga ya. TikTok ya, Dimana- bolak-balik FYP-nya bolak-balik muncul Mbak Rara. Mbak Rara pawang hujan. kalau punya channel YouTube AdSense-nya banyak itu. Wah, langsung Ditonton 1 juta terus. dalam beberapa hari langsung 1 juta Kalah subscriber. jadi. Terus yang bikin menarik lagi itu katanya kalau Mandalika itu sirkuitnya tuh tikungannya tajam atau gimana ya? Iya, banyak yang jatuh kemarin waktu apa?
waktu pemanasannya itu waktu Salah tesnya. satunya kan Marquez. Iya, Marc Lagi Marquez. belok, Iya. terus jatuh. Terus dia cedera parah kan? Terus pijet kalau nggak salah itu ya. Oh, harusnya kalau di Indonesia kan pijat. Sebenarnya Indonesia. udah ada yang mau pijat. Udah mau apa? Masuk rumah sakit sini karena dia nggak punya BPJS jadi jadi dia ditolak gitu, akhirnya bawa pulang Ditolak tuh Spanyol. posisinya benar-benar ditolak. Sorry Marquez, nggak dulu. Mungkin. Karena mungkin di Indonesia ya, kulturnya Indonesia tuh cenderung tradisional apa-apanya. Lebih ke ini sih Nur, apa? Kayak hal-hal apa yang Indonesia itu apa? Biasanya kalau di sini? Apa itu? Tradisional dong. Iya, tradisional. Bukan. Oh mungkin bukan ini jarang dibawa ke arah kedokteran gitu kan. Oh, maksudnya ke modern gitu. Oh kan? iya benar, makanya Iya, itu tradisional ya. tradisional dong. Tradisional ya. Ya dong. Makanya apa tuh pijet. Kalau gua kadang tuh habis kecelakaan atau habis kepentok meja, minumnya teh hangat gitu loh. P3K-nya tuh teh hangat gitu loh. Ini kalau upacara Nur. Kalau upacara kan Iya, pingsan ya. pingsan. Aduh. Apa PMR? PMR. Panggil PMR di bawah tuh. Terus dikasih teh hangat. teh hangat. Apapun masalahnya, teh Teh hangat hangat solusinya. Betul. Tapi menurutmu itu katanya di Mandalika tiketnya mahal nggak? Kalau buat standar mahal sih mungkin lebih ke tergantung ini ya Nur. Karena eventnya ya. Mungkin yang bilang mahal itu lagi nggak ada duit ya. Tapi maksa ikut nonton gitu, maksa ikut nonton. Karena ya mungkin baru-baru banget kan di Iya sih. Indonesia, jadi Kayak hype-nya kerasa. hype banget pertama kali itu di Indonesia. Bener. Tapi sebenarnya nggak cuma MotoGP sih yang rame-rame itu. Iya. Oh, kemarin ini ada Nur yang akhir Maret nih, tepat tanggal 31 tuh. Yang tinju. Oh, Tinju. Nah, Oke. Antara ini Vicky Prasetyo sama Aska, anaknya Deddy Corbuzier itu. Itu kronologisnya gimana itu? Itu tuh awalnya gini, si Vicky Prasetyo itu nantang Deddy Corbuzier kan. Ya. Tapi karena Deddy Corbuzier nolak terus kan, padahal nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba ditantang tinju. Terus Aska tahu kan, akhirnya yang nerima tantangannya si Aska. Berarti mungkin emang tipikalnya Vicky ya. Vicky itu orangnya yang mencari sensasi mungkin. Betul. Kan dia emang ini kan apa? Banyak kasus kemarin. Kasus apa ini? Ya, yang ini kan yang sama selebritis lainnya yang kayak bolak-balik nikah lah terus cerai. Kalau yang aku denger sih Cari-cari sensasi itu. Nikah cerai lagi gitu kan. Enggak selesai-selesai itu ya. Terus sempat masuk penjara itu kan. Mungkin ya kan dia juga menjuluki dirinya itu sebagai apa? Gladiator gitu kan. Gladiator mungkin karena banyak yang kalau kata komentatornya tuh karena dia apa? Udah sering berantem di keluar masuk penjara gitu kan. Di penjara dia berarti di penjara pun dia berantem. Ya kayak mungkin latihan tinju, mungkin berantem sekalian sama tahanan lain gitu kan. Tapi nah ini menang apa kalah ini masalahnya ya? Nah itu dia kalah. Karena ya kalau dia dari pertandingan kemarin aku kebetulan nonton streamingnya kan. Di mana itu? Di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Terus kalau dilihat tuh kayak apa? Si Aska tuh unggul jauh lah dari Vicky Prasetyo, kayak dia punya basic bela diri yang cukup banyak dari latihan kan. Karena kita lihat juga Aska itu di umur yang segitu sangat produktif ya. Baru 15 tahun. Baru 15 tahun umurnya. Tapi yang sudah tinggi sekali. Betul. Kita kalah dari postur aja udah. Wah, siap tinju dia, siap tinju. Itu unggul tuh, Aska. Iya. Mungkin di ronde 1 tuh mereka Vicky ini masih bisa nahan ronde 1. Mulai ronde 1 akhir tuh si Aska udah mulai unggul kan. Ronde 2 Aska mulai unggul, terus akhirnya sampai ronde 3 sebenarnya si Vicky itu udah kuat sampai ronde 3, cuma di ronde 3 dia kan lututnya bermasalah kemarin. Kenapa itu? Mungkin kopong kali ya, mungkin lututnya kopong ya. Jadi dia cedera lutut pas sama tim medis, dia nggak disarankan buat lanjut. Akhirnya emang menang KO. Disarankan sama tim medisnya jangan lanjut gitu. Iya betul, menang KO dia. Tak kira dia yang bendera putih apa tuh? Menyerang. Oh, menyerang enggak, dia enggak lempar apa ini. Lempar sarung tinju enggak. Seru sih, pokoknya ya buat hiburan. Kamu ada rencana mau tinju juga enggak?
Wah, kali itu belum tahu Nur. Apa rencana MMA mungkin ya? Ikut MMA mungkin ya? Tapi mungkin cari sensasi juga ya. Wah, janganlah, jangan cari sensasi, kita harus Apa itu? apa? Jangan cari sensasi lah, tapi cari prestasi. Buset. Wah, ngeri. Karena kamu kan juga bela diri dong, silat. Iya dari kemarin. Terus kalau kamu ditantang Vicky gimana nih? Kebetulan nggak kenal aku, jadi dia nggak nantang aku Nur. Kalau Tapi kenal mungkin bisa ya? bisa jadi. Bisa kamu terima tawaran itu? Oh bisa banget Nur. Menarik sepertinya. Aku juga punya keresahan sih. Di Apa itu keresahannya? lingkup kita paling dekat lah. Oh di ini FKT kampus kita. Itu mengenai ujian. Jadi tuh kalau timelinenya mahasiswa kan sekarang ini kemarin dan hingga saat ini kayaknya masih ada deh yang Masih mungkin beberapa fakultas lain masih ada yang ujiannya. UTS tengah semester. Tengah semester. Nah itu fakultas kita kan nerapin offline. Ujian offline. Benar. Padahal kita Selama kuliahnya itu 3 semester sampai semester 4 ini kita kuliahnya online. daring. Ya Online. walaupun kita pernah ngerasain kuliah yang gabungan sih di Iya sih. semester 3 kemarin. Iya, semester Cuman 3. Cuman kayak lagi coba-coba. Enggak intens ya. nggak sih? Enggak intens. Nggak intens. Mungkin Agak kayak kaget ya. ini, mungkin kita offline juga dari praktikum kan, dari praktikum. Ya, betul. Nah, ke sana aku nih ya, karena kita kuliah online, Betul, itu betul. kan cenderung sering ditinggal tidur. Wah, itu bener Ditinggal banget. Itu tidur. bener banget. Disambi atau gimana gitu kan kadang materinya tuh kurang masuk. Terus tiba-tiba ada kebijakan ujian Offline. Semua kaget nih, Kaget nih. Langsung bikin story. Fakultas bagus. mahasiswa heboh ini. Heboh nih. Langsung ramai di medsos nih, di WA, di IG. UGM Fest. Oh iya, Di iya UGM betul, Fest betul. tentunya. Di Twitter. Di UGM Fest itu ramai banget. Tapi waduh, tes offline. Mm-mm. Tapi menurut aku nih ya, aku mendefinisikan UTS itu Apa itu? adalah seni untuk mengarang indah. Wah, betul Nur. Kayak apalagi kalau soalnya tipenya esai. Tapi beberapa kemarin juga ada yang pilihan ganda sih. Itu cuma satu. Bukan Yang beberapa lain tapi esai semua ya? cuma satu. Itu sisa sih. Jadi Nah. ya walaupun mengarang indah dengan pengetahuan yang Keyakinan ada, dengan iya. keyakinan. Dan tentunya keyakinan Iya. udah lah tulis aja lah ya. Tulis. Yang penting kita bisa menjawab kan. Heeh. Tapi nggak tahu sih itu gimana sih jawabannya bener apa enggak. Kita pasrahkan saja hasilnya. Masalah dari kamu gimana keresahannya? Apakah sama atau beda? Kalau dari aku sih mirip sih Nur, kayak kemarin kita juga kan selama daring tuh Hmm. kayak apa ya, kita tuh fokus dalam belajarnya tuh, dalam kegiatan KBM-nya tuh kayak kepecah gitu. Pecah nggak sih, kayak madep laptop kan, terus kuliah. Nah kita juga nyambi megang HP lah, terus kepecah kayak ngantuk, tidur. Distraksi berarti lebih besar ya? Kalau sambil megang HP kayak scroll medsos itu paling parah sih, karena Iya. TikTokan ya, kadang ya. lagi kelas tiba-tiba gini. Itu Kan nggak bisa ya kalau itu- di luring gitu-gitu. Nah, ya kalau offline kan kita langsung Kadang interaksi kayak sama gini dosen. nggak? Apa? Oh, sama dosen. Oh, enggak mungkin, Nur. Masa kayak gini sama Pak dosen lagi. Itu enggak mungkin. Nggak bisa ya? Enggak bisa. Itu malah parah, itu enggak jadi kelas nanti. Jadi skorsing ya. Betul. Nanti keluarin dari kelas, guys. Jangan. Berarti kuliah online tuh kadang distraksinya besar ya. Betul, lebih ke kayak ya pokoknya kita tuh fokusnya kurang sih. Betul. Tapi dari lubuk hatimu yang paling dalam nih, Oke, wah. setelah UTS, kamu tuh pengennya kuliah daring, luring atau blended gabungan, ada daring ada luring, setengah-setengah? Kalau dari aku sih karena menyadari bahwa kemarin UTS offline tuh kayak ada sebuah kesulitan. Kesulitan. Nah, itu tuh kayak mending kita offline nggak sih, kayak full iya berarti. full luring. Kayak kemarin juga kita udah kan beberapa hari kemarin, Beberapa matkul Iya. lebih tepatnya ada yang di hari-hari kemarin kita offline juga kan. betul. Dan itu justru lebih kita lebih memahami sebenarnya. Ya, tapi itu ya kadang ya karena kelasnya offline kan harus masuk kelas nih, Iya, harus menampakkan diri kan. betul. Nggak bisa sembarangan titip absen. Kecuali ya, mungkin beberapa dosen tertentu ya nggak kelihatan ya. Nah, itu kita belum tahu malah, karena kita daring, jadi kita belum kita kita belum tahu cara-cara nggak titip tahu absen itu tipikal gimana. dosen. Nggak tahu itu. Emosional. Tahu nggak soal itu? Oh, yang Cina itu. Yang orang Cina itu, Nur, yang emotional damage Ya itu. itu pokoknya lah. Nah,
susahnya itu kadang ini kalau ada kelas pagi. Wah, ini sih karena kita bulan Ramadan juga ya. Itu masalah. Kita kayak nah tantangannya tuh ketika kita sahur ya jam 3 lah, jam 3 kita siap-siap sahur terus subuhan. Nah ini nih tantangan terberat kita tuh adalah di waktu habis subuh. Kadang Antara ya, kita menentukan mau tidur atau tahan ngantuk sampai ini harus waktu kuliah. ini harus diputuskan yang benar-benar memantapkan diri gitu ya. Benar-benar kita harus. Soalnya itu kebimbangannya tuh cukup besar ya. Benar-benar Mau tidur atau enggak gitu ya. harus apa? Kita harus bulat tekadnya. kalau tidur takut kebablas. Iya, tahu-tahu Nggak tidur bangun jam ngantuk. 10. Kan? Kayak ya itu jadi ya mungkin karena kita kemarin-kemarin online jadi belum terbiasa kali ya. Kaget ya. Kaget. Kultur shock. Iya betul. Mungkin kita mulai dari sekarang bisa membiasakan diri kali ya bangun pagi itu. Bangun pagi. Tapi sebenarnya Iya. bangun pagi itu keniscayaan yang fana. Wah, ini kalau nggak salah itu kata-kata ini kan siapa? Eh. Zawiner ya. Mirip-mirip namanya, Viner sama Zawiner. Wah. Beda dong. Mirip. Beda dong. Tapi iya sih, emang bener sih. Aku merasakan bangun pagi adalah keniscayaan yang fana. Susah itu. Kadang ya udah bangun sulit, tapi ada kuliah, tapi dijalanin aja lah ya. Ya, Namanya betul. juga menuntut ilmu. Betul, kita sebagai mahasiswa kita harus benar-benar serius menjalankan Betul. kewajiban kita untuk belajar. Apalagi kan kita udah dibiayain gitu. Betul, dari orang tua juga kan. Orang tua juga udah mempercayakan kita buat belajar. Masa kita menyanyiakan. Ya jangan sampai mengecewakan orang tua lah. Jadi berat Apalagi- ya? Topiknya jadi berat ya? Wah, ini semakin dalam ini topiknya ini. Aduh. Tapi sebagai kita kan mahasiswa kehutanan ya. Iya, betul. Khusus kita apa ya kayak kepekaan kita tentang lingkungan dong. Iya sih. Kamu tahu presidensi G20 nggak? G20. Yang ini bukan sih Nur, yang tentang kemarin sempat ini kita aksi juga Oh iya, di Tugu. di Tugu kan. Yang selain kita bahas Wadas juga ada yang Betul. bahas terkait ya walaupun sedikit tentang G20 kan. Betul. Itu kira-kira apa nih yang kita bawa di G20? Mungkin teman-teman yang kurang melek sama isu lingkungan atau belum denger itu kan belum tahu nih. Kira-kira apa nih? Mungkin bisa dikasih tahu. Mungkin kalau G20 tuh kalau yang setauku yang udah aku baca sih Apa kan kita sepengetahuan iya, kita. sepengetahuanku Iya. sih kita kayak G20 tuh kan kita di G20 di Indonesia nih. Nah, yang tuan rumahnya Indonesia dan ketuanya tuh Bapak Presiden kita Pak Jokowi yang kebetulan Cutting kita. cutting kita. Di situ kita Apa nih? di G20 ini membahas tentang Perekonomian. perekonomian dunia sama ya kebanyakan tentang kesetaraan manusia sih. Kesetaraan manusia. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya. Tapi itu memenuhi ada pro kontra nggak sih? Ada kan kalau nggak salah ya? Wah, jelas ada kalau pro kontra mah jelas ada Nur. Kalau kamu lebih pro atau kontra atau netral nih karena nyari aman. Kalau sejauh ini sih masih netral Nur karena ya Karena mungkin kita juga belum kita juga tahu harus sebenarnya spesifikasi. lihat sisi baiknya gimana, sisi buruknya gimana gitu. Jadi nggak mentah-mentah kita cuma lihat dampak Bener. negatifnya. Ini penting sih karena kita nggak boleh menelan Iya, informasi yang mentah-mentah. dalam mendapatkan informasi itu. Karena nanti kalau langsung menyimpulkan kan jadi salah juga. Bisa jadi salah, bisa jadi Bisa salah. Tapi kemarin di aksi itu juga ada G20 kan. Iya, ada posternya. Tapi katanya ini kurang sesuai gitu ya. Kan awalnya kita ngomongin itu kan, ngomongin Wadas. Kan? Wadas, terus Tapi katanya kurang apa ya kayak G20-nya dikaitkan kan ke katanya sih ya, dengar ada yang kurang cocok gitu kalau dibawa sama G20. karena lingkupnya juga kan Nur, lingkupnya. Dengar aja gitu ya ini ya, bukan berarti kita pro ya. Iya, kita masih kalau masih newbie lah. Masih newbie. Tapi kita juga mau ngomongin ini sih Am. Kan tadi udah banyak ya ngomongin. Iya, gimana? Ngomongin yang sangat-sangat umum adalah tentang Ramadan. Oh iya, kita kan udah Sekarang kan memasuki udah Ramadan. bulan suci Ramadan. Kita selama ini ya walaupun baru awal tapi udah
banyak kegiatan yang banyak kegiatan. ya kayak ya buka bersama lah, terus ada Buka bersama. pengajian kan. Pengajian. Terutama Maskam. di Maskam. Maskam pada tahu Maskam harusnya dong. Iya, Maskam. masjid kampus kan. Masjid Nah, kampus. itu ngundang-undang ini kan Nur, apa? Pejabat-pejabat kan, petinggi-petinggi kan. Nah. Itu katanya di situ biar bisa sekalian kuliah 3 SKS itu. Wah, itu seperti kuliah umum gak sih? Kuliah umum. Topik yang dibahas, topik yang diangkat itu Berat ya. lumayan. Tiap terawih debatnya tuh double berarti Ham. Dapat Apa aja? pahala, dapat SKS. Keren ya? Oh, Kalau di iya. Maskam ya. Bener. Tapi sih ini jujur-jujuran aja ya, Mbak. Nah, gimana? Karena kita kan anak kos ya kan ya. Iya. Kita ikut kajian ya juga pengen mendapatkan gratisan. Oh, itu sepertinya target. Target utama. Oh, target utama ya. Target utama Kita apa dapat ya? berkah. Iya, iya. Salah satu berkahnya Ridho dari makan. Allah, Nah, ya. ternyata salah satu berkahnya tuh makan. Manuver yang baik ya. Betul. Kamu biasanya dapat di mana nih? Kalau aku terakhir kemarin nih Nur, di masjid. FKT. FKT. Di masjid. Aku juga dapat. Nah, Makanya dapatnya rendang nih. kalau hari sebelumnya tuh ada kajian, terus ada makanan gratis. Terus kemarin cuma makanan gratis. Makanan gratis. Kalau bisa sih sering-sering ya di FKT ya. Jadi kalau kita aktivitas di kampus Betul. sampai sore sampai maghrib menjelang buka udah ada makanan gratis. Betul. Itu kan kayak itu yang nyediain dari KMIK. KMIK kehutanan. Betul, KMIK KMIK. kehutanan. Ya betul lah. Apa itu KMIK. KMIK nih? Kepanjangannya nih. Keluarga Mahasiswa Islam Kehutanan. Kehutanan. Ih, boleh banget. Ini kita bantu branding ya. Bantu branding nih kita nih. Mungkin Nah, ya mungkin podcastnya juga bisa disebarkan lah ya. betul. Dan dibagi Dibanyakin lagi Ah, stok-stoknya. mungkin kayaknya kalau nggak salah dengar kemarin tuh 75 apa ya? 70 Nur, 70. 5-nya aku bawa kayaknya. Oh, wah, kamu udah bawa duluan oh, Nur tuh. Kemarin pas baru datang makanannya. Enggak sih. 70 ya berarti 70 ya. ya. Mungkin bisa ditambah nih kira-kira berapa? 100 cukup nggak? 150 ya. 150 ya? Biar bisa berdua gitu loh. Oh iya. Tapi katanya kemarin kan kamu buat ambil 2. enggak, kemarin satu jadi nih. Soalnya udah habis. Enggak, kemarin sempat kan ambil 2 kan? Oh, yang itu habis salat maghrib pulang bawa satu lagi. Oh, berarti itu Karena ada lebih. lebih. Tapi jumlahnya sama. Jumlahnya sama 70 kalau nggak salah. 70 berapa kemarin lah pas ada kajian. Menarik ya kayak kegiatan puas ini. Berburu sekali. makanan gratis ya. Sebenarnya berburu kajian itu, berburu kajian. Iya, betul ini. Berburu kajiannya betul. Revisi berburu Betul, kajian. berburu kajian. Makanan itu bonus lah ya. Bonus. Makanan gratis adalah bonus ketika kajian. Sejauh mata memandang memang banyak masjid-masjid yang membagikan makanan-makanan gratis. Dan ya enak-enak Nur makanannya. Alhamdulillah enak-enak karena kita lapar. Iya, terus ya sebagai mahasiswa juga kan bulan puasa selain kita fokus belajar Ibadah. gitu, kita juga harus tetap diimbangi dengan yang utama yaitu ibadah. Betul. Tapi kamu udah pernah dengerin kajian di Maskam belum? Oh, kalau itu belum Nur. Kalau kamu udah belum? Belum juga sih. Katanya ini penuh nggak sih Nur mesinnya? Mungkin penuh. Mungkin Overload ya? mungkin nanti atau besok-besok kita coba ya. Bisa. Yang kastrat coba ikut kajian di Maskam itu. Ntar kita bawa banner nggak? Oh nggak usah. Oh, nggak usah. Jangan bawa banner ya? Jangan bawa Karena banner. ibadah ya. niatnya. Kita fokus ibadah. Soalnya pembicaranya juga keren-keren ya. Betul, orang-orang hebat itu Nur. Orang-orang hebat. Ada siapa kemarin? Terakhir Pak Ganjar Pak Ganjar. yang kebetulan disangkut pautkan dengan kasus Wadas Oh kemarin. itu. Sempat ramai juga di Twitter. Iya, yang ada bawah itu spanduk loh kemarin. Tadi malam bawa spanduk. Tapi tadi aku juga lihat responnya Pak Ganjar ya Gimana? dari potongan video-video gitu. Responnya beliau ya sangat-sangat baik gitu loh. Maksudnya Oh, welcome ke ini. enggak yang langsung mungkin apa ya? Kayak sih, menolak. kesindir atau Oh, tersinggung. dia mempersilahkan untuk nggak masalah Bagus, dibaca berarti bannernya. berarti bagus beliau. Mungkin bisa jadi Karena mau apa? Mendengarkan. Ya, menerima. Betul, mau menerima mendengarkan suara dari rakyat. betul. Betul. Kemudian juga dari Ridwan Kamil nggak sih? Ridwan Kamil sebelumnya. Ada berapa itu pembicaranya? Berapa hari ya? Aku nggak ngitung Nur, aku lupa itu. Kayaknya kita bentar ini puasa kita berapa hari nih? 30. Puasa 30. Kan ada yang puasa tanggal 2, ada yang puasa tanggal 3. Ya, tapi puasa ya 30 hari. Iya. 30 hari. Ya paling lama ya 30 hari kan sebulan ya. Antara 29 hari atau 30 hari ya. Enaknya Ramadan itu apa? Enaknya Ramadan. Mungkin bukber nggak sih? Bukan bukber, nyari takjil. Itu salah satunya yang tadi kita bahas. Mungkin lain-lainnya tuh kayak kebersamaan kita. Mungkin ya kita anak kos ngerasain nggak sih ketika ketika sahur tanpa keluarga itu di rumah. Mungkin Jadinya bareng-bareng sama ya teman-temannya itu kebersamaan teman-teman. aku pengen cari tahu gitu. Kayak ada nggak ya
masjid nih. Iya. Masjid tapi yang bagi-bagi takjilnya McD. McFlurry, McD ada nggak kira-kira ya? Mungkin Masjid FKT bisa ya besok. Iya. Mungkin Masjid FKT besok ya. Saran. Iya, saran aja ini, saran aja nih. KMK ya? Iya. Lah itu Untuk meramaikan Ramadan di kampus gitu ya. Ramadan di kampus. Betul. Cocok sekali. Sangat-sangat halus. betul. Ayo. Seneng harusnya KMK di branding, seneng ya? Oh, pastilah harusnya. Karena kebetulan juga sekarang lagi Ramadan dan mari kita ramaikan lah. Ramaikan masjid. Betul. Ramaikan masjid di dekat rumah kalian. Ya. Mantap sekali. Karena untuk mencari Berkah. Allah, mencari rahmat, mencari rahmat doa. Benar, cuman ini pegel ini ya. Iya. Lama-lama soalnya saya pegel ini. Kita juga sepertinya udah lama Nur. Ini. Udah. Berapa lama ini kira-kira kita? Nggak tahu aku mungkin udah berapa menit nih kita ngobrol panjang. Panjang lebar lah ya. Iya, panjang kali lebar, kali tinggi mungkin. Gimana kalau kita sudahin aja? Bisa. Kita bertemu mungkin lagi kita bertemu lagi di kapan-kapan lagi bersama di segmen podcast obrolan habis kelas. cocok. Ini bingung ini saya, makanya aku gini-gini. Obrolan habis kelas. Mungkin ya segitu aja ya teman-teman ya. Karena kan kita udah ngobrol panjang lebar dan juga banyak ya. Iya. Tapi kita bakal ketemu lagi sih. Mungkin teman-teman yang mau ikut ngobrol bisa ikut chat di kolom komentar. Ramein ya kan. Ramein kolom komentar. Kalau enggak saran kita mau ngobrol Iya. apa gitu kan. Kalau ikut ngobrol juga enggak apa sih ya. Ya ikut datang. Misal kita mau podcast, kapan nih Kastrat podcast boleh, lagi? boleh. Tanyain aja nanti kita Tanyain aja. ajakin ngobrol Tanya gitu ya. Ilham 08 berapa? Wah, jangan di sini. Yaudah, kiranya gitu aja ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Dia Ilham. Dia Finur. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.